Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Okey, soalan Iskandar saya ulanglah. Nak tanya macam mana bahasa Melayu boleh ke bersaing dengan bahasa Indonesia. Saya nak tanya pula Iskandar dan kawan-kawan yang lain. Adakah bahasa yang ada lahir tanpa sesuatu bangsa? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Kenapa kita sebut bahasa India? Ada bahasa India. India mana ada bahasa? Yang ada ialah negara India. Bahasa dia ialah bahasa Tamil. Sebab ada orang Tamil. Bahasa Tionghoa, orang Tionghoa. Bahasa Mandarin, orang Mandarin. Tak ada bahasa Cina kan? Cina itu yang negara. Makna setiap bahasa itu mesti berasaskan bangsa. Kita tengok yang paling luar lagi, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris asalnya dari mana? Saya jawab, Eropah. Tapi di Australia guna bahasa Inggeris kan? Dia tak kena bahasa Australia. Di mana lagi? New Zealand. Di Amerika Syarikat. Dia tak sebut bahasa Amerika. Yang ada ialah selanga dia. Dia tetap bahasa Inggeris. Kerana orang Inggeris. Jadi itu asas. Yang kedua, sebenarnya bahasa Indonesia itu, kalau kita baca, kita kaji balik, kita dalami balik, sebenarnya berasal, asasnya ialah bahasa Melayu. Kaji. Kalau saya salah, jumpa saya bagi hadiah. Lepas awak dapat mengalahkan saya. Bahasa Indonesia itu, asasnya ialah bahasa Melayu. Kita dah dapat jawapan tadi. Mana ada satu bahasa yang tidak berasas kepada bangsa. Dan kita tahu bahawa bahasa Melayu adalah rumpun Melayu atau dikenali bahasa Nusantara. Itu penuturnya ialah, bahasanya ialah bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia itu adalah asalnya bahasa Melayu. Jadi tak baliklah cerita tadi. Cuma yang masuk UNESCO tu sebab macam itulah. UNESCO sebut sebab penutur bahasa Indonesia ini memang ramai. Sebab dinamakan Indonesia. Indonesia ada 330 juta. Sedangkan kita hanya ada 33 juta. Jauh kan beza? Tapi kita tak ambil kira di situ. Sebenarnya walaupun dia kata bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Melayu yang boleh menjadi sasaran kita. Soal diterima tak terima tu soal lain. Usaha kita kena cuba. Kadang-kadang orang tak terima, tapi lama-lama terima kalau kena gayanya. Sebenarnya, yang kita pun bukan nak menjuarai. Tak guna menjuarai. Dalam isu ini, kita tak jadi juara. Kita bukan nak tunjuk kita juara, tapi kita nak tunjuk bahawa kita ada untuk digunakan. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang dalam seminar Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, Malaysia bertema, Wacana Profesional Kerangka Standar Bahasa Melayu, Hairul Anwar Ismail menyampaikan pandangannya mengenai kedudukan bahasa Indonesia dalam hubungan dengan bahasa Melayu. Menurutnya, penyebutan bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa adalah kesalahan fatal. Hairul Anwar berpendapat bahwa bahasa Indonesia pada dasarnya merupakan ragam atau variasi dari bahasa Melayu. Untuk menjelaskan pandangannya, ia membuat analogi dengan bahasa Inggris yang memiliki berbagai variasi, seperti bahasa Inggris Britania, UK English, dan bahasa Inggris Amerika, American English. Meskipun terdapat perbedaan kosakata, ejaan, maupun pengucapan, keduanya tetap diakui sebagai bahasa Inggris, bukan sebagai bahasa yang berbeda. Ia juga mencontohkan bahwa penamaan suatu bahasa tidak selalu mengikuti batas negara. Menurutnya, penggunaan bahasa Inggris di Australia tidak menjadikannya sebagai bahasa Australia, melainkan tetap disebut bahasa Inggris dengan variasi khas Australia. Lebih lanjut, Hairul Anwar mengemukakan bahwa bahasa pada umumnya berkaitan dengan identitas etnolinguistik. Sebagai ilustrasi, ia menyebut bahwa di India tidak terdapat satu bahasa yang secara resmi dinamakan bahasa India, melainkan terdapat berbagai bahasa seperti Tamil. Demikian pula di Cina, ia mencontohkan bahwa yang dikenal secara luas adalah bahasa Mandarin, bukan bahasa Cina sebagai nama satu bahasa tertentu. Berdasarkan logika tersebut, ia berpendapat bahwa bahasa Indonesia seharusnya dipahami sebagai bagian dari rumpun bahasa Melayu, bukan sebagai bahasa yang terpisah. Mengenai pengakuan internasional, Hairul Anwar menjelaskan bahwa penetapan bahasa Indonesia oleh UNESCO sebagai bahasa dengan nama tersendiri, menurut pandangannya, lebih dipengaruhi oleh besarnya jumlah penutur dibandingkan pertimbangan asal-usul linguistiknya. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki lebih dari 330 juta penduduk, sedangkan Malaysia sekitar 33 juta jiwa. Perbedaan jumlah penutur tersebut dinilai memberikan pengaruh terhadap penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam berbagai forum internasional. Hairul Anwar juga mengakui bahwa pandangannya mengenai penyatuan kerangka pemikiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu bukanlah gagasan yang mudah diterima. Namun demikian, ia menyatakan bahwa melalui inisiatif Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, gagasan untuk menempatkan bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu akan terus diperkenalkan dalam diskursus akademik. Menurutnya, penerimaan terhadap gagasan tersebut memerlukan waktu serta proses yang panjang,
seiring dengan berkembangnya dialog ilmiah mengenai sejarah dan perkembangan bahasa di kawasan.